Jadi orang harus menggunakan kekuatan yang mereka punya secara pantas, berapapun usianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, kenapa kamu harus gelisah? Sunnatullahnya, wajarnya memang begitu. Orang itu tambah tua ya tambah lemah. Kata Cicero, aku tidak lagi mengidamkan kekuatan masa muda. Sebagaimana ketika muda aku menginginkan kekuatan seekor banteng atau gajah. Orang harus menggunakan kekuatan yang mereka punya secara pantas, berapapun usianya. Jadi maksudnya, ya kalau memang sunnatullahnya, hukum alamnya, tenaga kita susut, ya lakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan tenaga kita. Yang pantas, yang cocok, yang sesuai. Jadi jangan dikeluhkan turunnya kekuatanmu, tapi manfaatkanlah semaksimal mungkin sisa kekuatan yang kamu miliki. Sisa tenaga yang kalian punya. Untuk melakukan kebaikan apapun, kemaslahatan apapun, kontribusi apapun, sesuai tenaga dan usia kita. Jadi orang harus menggunakan kekuatan yang mereka punya secara pantas, berapapun usianya. Ini. Jadi itu ya, jadi problemnya bukan, Pak, kok saya lemah atau saya masih kuat. Problem utamanya adalah bisa tidak kalian dengan sisa tenaga yang kalian miliki, wahai orang-orang tua, dengan sisa kekuatan yang kalian punya, tetap melakukan kebaikan, kemaslahatan, kontribusi sosial sebanyak yang kalian mampu sepantasnya. Jadi kuncinya di situ. Baik, sekarang terjawab sudah tentang ketakutan bahwa usia tua itu kita bertemu dengan kelemahan. Ada lagi yang tadi dikeluhkan, menurunnya kenikmatan hidup. Makan, minum, seks itu mungkin drastis kalau sudah tua, tidak seperti saat muda. Jawabannya Cicero apa? Kalau akal budi dan kebijaksanaan tidak cukup untuk membuat kita menolak syahwat, maka semestinya kita bersyukur bahwa usia lanjut menjauhkan keinginan untuk melakukan apa-apa yang salah. Sebab perasaan macam itu mengacaukan daya pertimbangan kita, bertentangan dengan akal budi, dan kalau aku boleh mengatakannya, membutakan mata batin dan tidak memberi ruang untuk penghayatan hidup yang baik. Ini maksudnya begini, ini konteksnya syahwat ya, termasuk kenikmatan itu kan syahwat. Kalau masih muda itu kan syahwatnya tinggi, bahkan berlebihan. Yes, buktinya gampang lah itu, di gadgetmu masing-masing mesti isinya banyak yang konotasinya ke sana. Dan itu normal, syahwatnya anak muda kan tinggi. Nah, seperti kalian hari ini, itu kan kalian mati-matian membendung syahwatmu. Karena kalian tahu, syahwat ini sering mendorong ke arah yang negatif. Pak, saya tidak konsentrasi belajar, Pak. Pikiran saya ke situ terus. Habis nonton video ini loh, Pak, misalnya. Nah, ini syahwat. Kamu membendungnya mati-matian. Di hadis itu saya disuruh puasa, Pak. Saya sudah puasa, Pak. Tapi kok ya masih tinggi saja. Jadi itu syahwat. Maka kata Cicero, loh kalau melihat situasi seperti ini, bukankah tua itu anugerah? Kenapa? Di usia tua kita tidak harus berjuang lagi melawan syahwat. Syahwatnya sudah pelan-pelan padam.
Kenapa dikeluhkan? Wong sekarang kamu berjuang kan untuk melawan syahwatmu, menurunkan syahwatmu. Udah. Jadi justru di situ ada rahasianya. Berarti apa? Saatnya kamu fokus ke arah yang lebih utama, lebih mulia. Kebijaksanaan, spiritualitas, kedekatan dengan Tuhan yang sekarang tidak terganggu lagi oleh dorongan syahwat. Kenapa tidak terganggu? Karena pelan-pelan syahwatnya mulai padam. Nah, nanti diinget-inget ya kalau kalian tua, kalau kalian sudah mulai menurun vitalitasnya, jangan kemudian memaksakan diri beli obat banyak-banyak. Khawatir saya nanti jantungmu juga. Tapi baca dari sudut pandang yang berbeda. Ya Allah, alhamdulillah dulu sejak muda itu mati-matian aku mengendalikan syahwat ini. Sekarang secara otomatis terkendali. Aku tidak dikuasai syahwat lagi. Kenapa sih? Karena itu di kalimat belakang itu. Syahwat itu mengacaukan akal, daya pertimbangan kita. Membutakan mata batin. Tidak memberi ruang untuk kita refleksi. Kan kalau kamu sudah nafsumu tinggi, itu kan sudah mikir rasional, tidak bisa sudah. Diajak refleksi, mas ojo mikir gitu-gitu. Mari kita merenungi hidup ini. Tidak hidup-hidupan, kamu sudah terlanjur nafsumu tinggi. Itu kan berat orang kalau hidupnya serba syahwat. Allah memberi anugerah usia tua, ternyata ada nikmat di balik itu. Di balik kelemahan atau yang syahwat yang perlahan-lahan padam tadi, apa? Kita bisa lebih fokus pada hal lain yang lebih utama. Maka menurunnya kenikmatan hidup ternyata adalah nikmat tersendiri. Dilanjutkan. Mengingat kaum muda menikmati kenikmatan daging lebih daripada kaum tua, aku perlu mengatakan dua hal. Pertama, seperti sudah aku katakan, kenikmatan jenis ini kecil saja artinya. Kedua, meskipun usia lanjut tidak memberikan kesenangan semacam ini secara berlimpah, bukan berarti sama sekali tidak ada kesenangan. Ya kalau kita masih muda, kenikmatan yang kita kejar banyak sekali berhubungan dengan daging. Ini tidak perlu saya tafsirkan ya, karena di masjid nanti bisa kena sensor. Ya termasuk makan ya, makan yang daging-dagingan. Kata Cicero, aku tegaskan dua hal ya. Yang muda-muda yang merasa lebih dari orang tua karena bisa menikmati daging. Pertama apa? Kenikmatan seperti itu kecil saja artinya. Itu tidak terlalu penting kok dalam hidup ini. Wong itu kalau sudah dipenuhi ya sudah. Itu pun tidak masalah. Nilai hidup kita tidak berkurang. Jadi tidak harus dibanggakan kenikmatan itu. Nilainya kecil saja. Yang kedua, orang tua punya kesenangannya sendiri, punya kenikmatannya sendiri. Jadi iya sih yang muda ada nikmat di situ, tapi orang tua punya kenikmatannya sendiri. Mungkin yang berhubungan dengan spiritualitas, yang berhubungan dengan penghayatan kedalaman hidup. Jadi bukan berarti orang tua tidak menikmati apa-apa, tapi mereka punya nikmatnya sendiri. Punya kesenangan hidupnya sendiri. Kata Cicero, betapa indahnya bagi jiwa setelah begitu banyak pergumulan dan syahwat, ambisi, perselisihan, cekcok, dan nafsu-nafsu yang lain, akhirnya pertempuran ini berakhir dan dia bisa kembali, seperti kata orang, untuk hidup dalam dirinya sendiri. Tak ada kepuasan yang lebih besar dalam hidup selain usia lanjut yang santai.
yang dibaktikan untuk ilmu pengetahuan dan pembelajaran. Jadi hidup kita akan sangat indah. Iya sih, di usia tua kita mengejar syahwat, ambisi, kadang berkonflik, berselisih, memenuhi hasrat ini, hasrat itu. Tapi kan harus ada akhirnya. Setelah semuanya berakhir, kita kemudian kembali ke dalam diri kita, menikmati diri kita secara santai, belajar ini, belajar itu. Jadi justru rute yang benar itu seperti ini, jangan disesali. Bayangkan kalau sudah tua, masih ambisius, masih syahwatnya besar, masih seneng cekcok, nyari masalah saja, nyusahin orang lain saja, lah kapan istirahatmu? Lah kapan engkau menikmati hidup? Jadi mekanisme hidup memang mengarahkan yang tua. Mungkin tenaganya berkurang, nikmat-nikmatnya banyak berkurang. Tapi justru disitulah kita bisa fokus menikmati diri kita sendiri. Jadi tidak masalah, kenikmatan-kenikmatan masa muda sudah lewat semua. Sekarang saatnya menikmati hidup dengan lebih santai. Jadi karena mekanisme hormonal dalam diri kita, mungkin dulu kita seneng ini, sekarang tidak suka lagi. Dulu kita ingin ini, sekarang waktu tua tidak ingin lagi. Dan tidak masalah kok. Wong memang tidak ingin, kalau tidak ingin itu tidak masalah. Kata Cicero, kalau kamu tidak mengidamkan sesuatu, ya kamu tidak merindukannya. Kalau kamu tidak ingin, ya tidak kangen. Tidak masalah, wong memang tidak ingin. Jadi ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang kenikmatan usia tua. Baik, ambil nafas sebentar. Kalian serius mendengarkan, jangan-jangan pulang jadi tua semua nanti. Ini pelajaran buat besok ya kalau kalian sudah tua. Lanjut. Di bukunya Cicero membahas nilai diri, penghargaan pada orang tua. Mahkota kemuliaan usia lanjut adalah penghargaan. Jadi yang paling membahagiakan orang tua itu dihargai, dihormati. Meskipun mungkin dia sudah tidak produktif lagi. Tapi camkanlah bahwa sepanjang pembahasan ini aku memuji usia lanjut yang punya fondasi yang baik pada masa muda. Kerut dan rambut putih tidak dengan sendirinya mendatangkan penghormatan. Hanya kalau tahun-tahun hidup sebelumnya dijalani dengan baik, usia lanjut pada akhirnya akan menuai buah-buah kekaguman. Jadi yang paling membahagiakan orang tua itu dihormati, dihargai orang lain. Tapi untuk memperoleh penghormatan dan penghargaan itu, kalian harus mulai membangunnya sekarang, di masa muda. Jadi, kalian jadi orang tua yang dihormati ketika di masa muda kalian melakukan hal-hal yang memang layak dihormati. Kalian berprestasi, kalian berkontribusi, kalian membawa kemaslahatan, kebahagiaan pada sesamamu, otomatis nanti di usia tua dihormati. Tapi kalau usia tuanya nakal, usia tuanya merusak, usia tuanya menghancurkan, ya itu berarti kalian tidak akan dapat penghormatan. Kenapa bisa begitu? Berarti sejak muda kalian memupuk perilaku seperti itu. Jadi dimulai sekarang kalau kalian ingin tua bahagia. Jadi tidak ada rumus muda foya-foya kemudian tuanya bahagia terus mati masuk surga. Tidak ada. Jadi untuk bisa sampai ke sana itu perjuangan.
Panennya di usia tua, menanamnya di usia muda. Lanjut. Tetapi sebagian orang akan berkata bahwa orang-orang tua itu murung, serba cemas, mudah marah, dan susah dihibur. Dan kalau kita melihat lebih dekat, beberapa di antaranya juga pelit. Nah, ini melihat orang tua yang jelek-jelek ya. Tetapi kata Cicero, ini soal karakter, bukan soal usia. Di samping itu, kemurungan dan kekurangan lain yang tadi ku sebut punya alasan yang masuk akal dalam diri kaum berumur. Meskipun barangkali bukan alasan yang bagus. Bagaimanapun orang-orang tua membayangkan dirinya diabaikan, dipandang rendah dan dihina. Dan memang tubuh yang rentan mudah terluka. Tapi semua masalah ini bisa diredakan dengan satu karakter yang pantas dan tercerahkan. Kan disebut oleh Cicero, ada orang-orang tua itu yang murung, cemas saja dia, sensi, mudah marah, susah dihibur. Kita harus memakluminya. Karena ketika orang masuk usia tua, banyak yang membayangkan, saya sudah tidak berharga lagi. Mesti setelah ini saya diabaikan. Nanti saya akan dipandang rendah, dihina, dianggap tidak penting. Perasaan ini muncul. Ketika perasaan seperti ini muncul, mereka jadinya baper, sensi. Jatuhnya apa? Mudah marah. Kemudian mungkin jadi tadi beberapa bahkan cenderung pelit. Kenapa dia pelit? Ya dia khawatir ini kalau tak bagi kemana-mana nanti saya disingkirkan orang. Saya tidak punya apa-apa lagi. Terus dia jadi pelit. Jadi pahami psikologi seperti ini. Orang kok tiba-tiba jadi tua, karakternya berubah, jadi mudah marah. Jadi serba cemas, serba khawatir, susah dihibur. Ya karena dia membayangkan sekarang saya sudah tua, pastinya orang tidak menganggap saya penting lagi. Nanti saya mesti diabaikan, dipandang rendah orang. Itulah yang membuat dia terus jadi mudah marah. Jadi kalian yang memaklumi kondisi orang tua yang semacam itu. Jadi itu bagian dari amanat untuk yang muda-muda. Baik, kita lanjutkan. Masih ada 20-an menit. Ini tugas terakhir tadi ya tentang kematian. Kalau sudah tua, sudah dekat dengan kematian. Ini menakutkan. Ya, ambil nafas dulu. Silakan minum dulu biar menegaskan bahwa kita masih muda. Sekarang tentang menghadapi kematian. Tua sebentar lagi mati ini mesti. Kata Cicero ini antara lain begini. Betapa malangnya orang yang selama masa hidup yang panjang tidak belajar bahwa kematian itu sama sekali bukan sesuatu untuk ditakuti. Sebab berkenaan dengan kematian hanya ada dua kemungkinan. Entah dia menghancurkan seluruh jiwa manusia sehingga tak perlu dihiraukan, atau dia membawa jiwa ke sebuah tempat di mana jiwa bisa hidup selamanya sehingga dia menjadi dambaan. Tak ada kemungkinan ketiga. Jadi kalau kita mati kenapa kita takut? Kata Cicero, alternatifnya cuma dua. Ini mungkin yang pertama ini yang tidak percaya Tuhan, bahwa setelah mati ya selesai.
Manusia itu ya hancur semua, ya jiwa raganya selesai. Sebagaimana jasadnya di tanah lebur hancur, ya jiwanya juga tidak ada, sudah hilang, sudah musnah. Jadi kalau sudah manusia mati itu musnah sudah. Loh kalau memang seperti ini ya ngapain digelisahkan? Musnah ya sudah selesai, kan gitu aja. Tidak perlu secemas itu. Atau kalau tidak begitu, nah ini mungkin yang beragama seperti kita, jiwa ini masih hidup. Hanya ganti alam saja. Kita dibawa ke satu tempat yang tidak tergantung lagi dengan jasad. Dengan situasi yang berbeda. Kalau ini kan juga tidak masalah. Berarti kita masih hidup, ganti alam saja. Jadi apa-apa ya kita terima saja. Tidak tahu besok kenyataannya bagaimana. Tapi jangan takut menghadapi kematian. Ketakutan menghadapi kematian justru akan jadi masalah sendiri. Kenapa? Karena nanti kita tidak bisa tadi loh menghabiskan sisa-sisa kekuatan untuk kebaikan. Menikmati apa yang masih bisa kita nikmati. Padahal mungkin masih sekian tahun lagi loh sebenarnya usianya. Tapi sejak sekarang rasanya kayak sudah orang mati. Ketakutan pada kematian yang tidak pada tempatnya justru akan membuat kita mati sebelum waktunya. Jadi membuat kita tidak semangat hidup. Jadi ini nasihat dari Cicero. Dia melanjutkan lagi. Di samping itu, bahkan di kalangan orang muda sekalipun, siapa yang cukup bodoh untuk percaya benar-benar bahwa dia masih akan hidup saat malam tiba? Orang-orang muda berkemungkinan jauh lebih besar daripada orang tua untuk mengalami kematian secara kebetulan. Mengapa kamu berkata bahwa itu satu aib bagi usia lanjut, sementara kamu melihat juga bahwa itu sesuatu yang lazim di kalangan anak muda? Kalau urusan kematian, kata Cicero, emangnya itu urusan orang tua? Siapa bisa menjamin yang muda waktunya jauh lebih panjang menemui kematian dibandingkan yang tua? Bahkan kata Cicero, yang namanya meninggal tiba-tiba itu sebagian besar biasanya yang muda. Yo kamu boleh survei. Itu kecelakaan atau apalah saja yang tiba-tiba meninggalnya itu sebagian besar yang muda-muda. Tidak ada jaminan mati itu terus yang tua dulu baru yang muda. Tidak ada rumus begitu. Loh kalau kenyataannya begitu, kenapa kita takut tua? Karena tua lebih dekat dengan kematian. Kata siapa? Kadang-kadang orang tua itu malah awet. Dia tidak kemana-mana, di rumah saja. Yang ngebut, tawuran, keroyokan, demo, dan lain sebagainya. Itu yang muda-muda. Lebih dekat dengan kematian. Kenapa kok terus yang disalahkan tuanya? Jadi kalau urusan kematian ya ndak tua, ndak muda. Pokoknya yang waktunya ya berangkat, kan begitu saja. Kenapa selalu dikaitkan dengan usia tua? Justru mungkin alhamdulillah sampai usia tua bisa menikmati hidup panjang. Jadi karena yang muda, yang sekarang muda bisa saja tidak mengalami masa tua. Kita mengalami masa tua, alhamdulillah. Jadi ini kalau ada yang menyebut usia tua itu mengerikan karena dekat dengan kematian. Urusan dekat dengan kematian itu ya tidak tua, tidak muda. Semuanya sama.